Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman, yaitu dia bertanya tentang pengaturan paragraf, nomor, dan list. Bagaimana caranya bisa selaras? Ini agak sulit sebenarnya ya, karena ini ada beberapa hal, nomor dan list ini satu hal, lalu paragraf ini adalah hal yang terpisah gitu ya. Mungkin kalau kita buat list, bagaimana caranya supaya sama, itu bisa gini ya teman-teman. Jadi ketika Anda buat list, itu diselesaikan dulu listnya. Jadi misalnya Anda buat list, misalnya menjelaskan proses penanaman padi misalnya. Mungkin yang pertama itu ada pemilihan bibit gitu ya. Biasanya langsung Anda tulis nih pemilihan bibit ini isinya apa. Anda tulis di sini. Gitu ya. Baru kemudian buat list berikutnya. Saran saya enggak ya teman-teman. Sama seperti yang saya coba di sini. Sebelum Anda ngisi pemilihan bibit ini materinya apa di dalamnya, Anda bisa lanjutkan ke berikutnya dulu. Misalnya pemilihan bibit, kemudian berikutnya persiapan pupuk, terus kemudian pengolahan tanah misalnya, mungkin yang terakhir baru penanaman ya. Bibit padi ya. Kalau sudah buat list seperti ini kan sama nih sebenarnya teman-teman, 1 2 3 ini sudah tertata dengan rapi. Ini bisa juga untuk bab 1 2 3 4 dan seterusnya. Sebaiknya Anda buat dulu listnya, jangan buat list terus misalnya ya yang sulit atau sulit diatur itu, misalnya membuat list bab 1. Nah, karena ini listnya sama dengan atas, akhirnya ngikut ya, ngekor. Nggak ada masalah, tapi misalnya ini mau Anda jadikan satu lagi ya, bisa di restart ya teman-teman. Terus kita bisa isi, misalnya mau ngisi bab 1 itu isinya apa. Bab 1 berisi apa, nggak tahu ya, misalnya gitu. Baru kemudian Anda mau melanjutkan list yang atas. Nah, kadang ini tidak jalan ya teman-teman. Nah, kadang tidak jalan, apalagi kalau di dalam satu dokumen ini ada banyak list. Nah, akan bentrok, ini melanjutkan yang mana, apakah ini melanjutkan atau tidak, atau akan ini mulai baru. Kalau mulai baru gampang ya, nanti tinggal di restart numberingnya gitu ya. Tapi kalau mau melanjutkan nanti bingung lu kenapa kok nggak ngikut atas dan lain sebagainya, mending dibuat dulu sampai selesai, baru kemudian diisi penjelasannya. Misalnya pemilihan bibit ini apa, dengan mencet enter dari belakang tadi ya, mencet enter, nanti buat list baru di sini ya. Lo kenapa kok dua? Nggak masalah, dua ini muncul bisa di backspace ya teman-teman, atau dihapus. Jadi pakai backspace untuk menghapus yang itu, jadi kita bisa ngisi yang di sini ya. Bibit yang baik adalah bla 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 bla, misalnya kayak gitu lah. Jadi tinggal ngisi-ngisi aja teman-teman, jadi nggak mengganggu penyusunan dari penomorannya gitu. Pupuk yang diperlukan oleh tanaman padi adalah bla 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 bla, pengolahan tanah demi mendapatkan hasil yang maksimal, maka bla 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 ya kan, nggak ganggu kan ya. Nah, misalnya Anda nggak yakin nih apakah sudah selesai di sini, belum belum tentu. Apa nanti jangan-jangan
ketambahan, ya sudah sampai tulis saja sesuatu di sini ya, untuk jaga-jaga. Nanti kalau ketika sudah selesai Anda bisa hapus ini kalau memang ternyata nggak butuh, ternyata cukup 4 saja, tinggal dihapus gitu ya. Buat jaga-jaga mungkin bisa gitu. Cara penanaman yang baik dapat dilihat dari bla 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 bla, misalnya di dalamnya ada list lagi nih, di dalamnya list ini yang keempat ada list lagi, misalnya pakai mau nggak masalah kan, jadi Anda bisa ngetik di sini loh, tidak mengganggu yang bawah, tetap jalan gitu teman-teman. Kalau mau buat dokumen, selama Anda sudah atur dulu apa poin-poinnya, baru kemudian diisi, nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk penomoran dan list itu ya teman-teman. Lalu untuk paragraf gimana supaya sama semua? Nah ini agak sulit kalau paragrafnya copy paste ya teman-teman ya, karena paragraf itu sebenarnya kalau kita sudah membuat satu paragraf akan ngikut dari atas sampai bawah, satu paragraf di bawahnya akan ngikut atasnya. Misalnya ini saya ganti, ini beda sendiri gitu ya. Nah di bawahnya akan ngikut yang paling akhir gitu ya. Kalau Anda mau kembali lagi ke sini, misalnya nih ya, kita buat mungkin bab 1 pendahuluan, Anda mau buat seperti ini, rata tengah, terus Anda mau rata kiri lagi ya, nanti akan bingung ya ketika Anda ngetik di sini, mungkin A gitu ya, ini pakai list ya, list yang A gitu, lalu dulu dan seterusnya, pendahuluan gula seterusnya. Terus Anda mau mulai ke bab 2 lagi, bab 2 harus ngatur lagi nih. Pendahuluan ke isi gitu. Nah harus ngatur lagi paragrafnya. Aku nggak sama ya ini ya, yang atas kok lebih ke kanan daripada yang kiri. Nah, masalah ya teman-teman. Makanya dengan cara yang sama dengan tadi sebenarnya bisa dilakukan, eh, jadi jangan buat isinya dulu, diselesaikan dulu. Oh babnya ada berapa sih, sampai nulis dulu bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bab 1 terus bab 2, nah dengan gini kan sama ya. Bab 3 isinya apa, bab 1, bab 2, bab 3 belum tahu. Oh bab 1 sudah tahu saya, pendahuluan. Isinya apa, oke saya isi, isinya adalah paragraf yang rata kiri atau justify misalnya. Ini Anda buat cara seperti ini bisa. Cara kedua, buat satu dulu, bab satunya diselesaikan sampai selesai, ketika buat bab 2 copy paste gitu ya, tinggal diganti isinya. Cara kedua, atau cara yang sebenarnya disediakan oleh Google, oh bukan Google Doc, ini Microsoft Word ya, itu pakai format painter ya teman-teman. Jadi kalau saya punya ini, saya copy deh ini, lalu ya, nah, terus ini. Tapi kita atur mungkin jangan di sini ya, jelek. Jadi kita atur paragrafnya sama semua. Nah bab ketiganya Anda buat
Ketiga itu pembahasan. Di pembahasan ini ABC lagi, kita tulis saja dulu yang dibahas apa, misalnya rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan lain-lain lah ya. Nggak saya lengkapi. Nah ini kita bisa pakai dengan cara di select ini ya teman-teman, lalu di pakai format pointer ini untuk mengaplikasikan pointer. Tahu ya, kalau Anda mau ngecek itu kan harus ngambil catnya dulu ya, jadi kuasnya dicelupkan ke cat baru ditempelkan ke temboknya. Nanti temboknya akan memiliki warna yang sesuai dengan catnya ya, sama ini yang diambil dari kuasnya bukan dimasukkan ke cat tapi dimasukkan ke formatnya. Ini format dari ini apa sih, nah, ketika diaplikasikan ke sini dia akan ngikut formatnya. Nah tapi ini ya bisa dilihat tadi A sekarang jadi D karena ngikuti yang atas gitu ya. Jadi ini perlu diganti. Gimana gantinya ya sama kayak tadi sih, set numbering value nya bisa diganti kembali ke awal. Masalah ya, masalah baru muncul. Kenapa kok ini mencolot ke sana, yang lain enggak? Ini soalnya formatnya dari ini ya, formatnya dari ini kalau di saya ini agak geser ke kanan ya daripada yang lain, jadi ini perlu ditata ulang. Ini sudah sama, ini sudah sama, oke. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Jadi ada beberapa cara, kurang lebih seperti itu kalau dari pertanyaan yang tadi. Oke, saya mau lanjutkan ya, lanjutkan videonya karena kita sudah punya bab 1, bab 2, bab 3. Jadi ini bukan pertanyaan tapi kita lanjutkan dari yang tadi. Biasanya teman-teman kan membuat misalnya makalah itu seperti ini ya teman-teman. Jadi apakah ini kalau Anda lihat semua ini sama, apa yaitu sebenarnya paragraf normal, ini ada ya, normal. Padahal bisa saja ini kita ganti menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Oh ini adalah apa, heading. Heading itu semacam judul ya teman-teman. Title itu judul dari dokumennya secara keseluruhan. Kalau heading ini bagian mungkin ya. Bagian dari dokumen ini punya judul apa. Nanti ada heading 2. Apa heading 2? Heading 2 itu subtitle. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang lain tapi kita cuma bahas mungkin heading dan heading 2. Bisa ada heading 3 dan seterusnya, tidak ada masalah teman-teman. Apa itu? Nah kalau kita select ini ya, terus kita lakukan pemilihan stylenya, dia adalah sebagai heading 1. Sebenarnya bukan cuma style saja tapi dia memang benar-benar memiliki apa istilahnya, penanda bahwa dia ini adalah heading gitu teman-teman. Dia adalah heading yang punya arti, dia adalah sebuah judul, bukan cuma teks biasa. Sama kalau pendahuluan ini mau Anda buat jadi heading 2 gitu ya. Kalau heading 3 bagaimana? Bisa mah ini ABC ini adalah heading ya sebenarnya. Kalau kita isi halo itu bahasa Indonesia misalnya. hello itu bahasa Inggris misalnya. Walaupun biasanya L nya 2. Terus hula itu bahasa apa ya? Hula bahasa apa? Tidak tahu ya. Mungkin gitu ya. Nah ini kan sebenarnya sub dari pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan ini ada subnya lagi, subheading. Jadi pendahuluan adalah subheading dari bab 1 dan halo ini adalah subheading dari pendahuluan. Subheading itu adalah judul tambahan gitu misalnya. Nah ini kita bisa pakai heading 3 teman-teman. Nah terus ini heading 3 juga.
ini heading juga, heading 3 juga. Tapi masalahnya saya nggak mau tampilannya kayak gini kan ya. Masa bab 1 saya kayak gini, nggak mau ah. Saya maunya rata tengah, warnanya juga warnanya hitam misalnya. Oh, bukan itu warnanya hitam, terus bold gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah ini gimana, apakah ini masih heading 1? Masih ya teman-teman. Kalau ini saya heading 1 kan lagi misalnya, bab 2 nya heading 1 juga ya, sama kayak bab 1. Nah tapi tetap kembali ke sini, kembali ke format heading satunya ini. Nah gimana caranya? Coba sih, apakah di bawahnya ada pilihan lain? Oh, nggak ada. Nah kita bisa create style kita sendiri teman-teman ya. Jadi kita buat style kita sendiri. Nama stylenya mungkin my heading 1. Nah, kita modify heading 1. My heading 1 ini adalah apa? Heading 1 ya kan, bukan teks biasa tapi dia itu heading 1 dan lain-lain. Kalau kita sudah buat punya kita sendiri nih, heading style kita sendiri, kita oke ya nanti ya. Nah kita pastikan dulu semuanya ini oke. Jadi hanya di dokumen ini, di dokumen lain enggak ada my heading ini. Jadi hanya ada di dokumen ini saja. Kalau Anda mau bisa ditemukan di tempat lain ya bisa pilih yang kanannya ini ya. Anda mau ngatur ukuran fontnya dan lain-lain bisa di sini. Tapi ini pilihan atau apa namanya, formatnya, pengaturan format tampilannya ini sudah diatur berdasarkan yang kita select ini teman-teman. Jadi kita okean aja, lalu nanti kita lihat ke bawah. Ini ada my heading 1, nggak kebaca ya dari sini keputus, tapi kalau kita arahkan kursornya ke sini tulisannya my heading 1. Nah bab 2 nya kita bisa coba ganti sih my heading 1. Oh jadi tampilannya sama ya teman-teman, bab 1 bab 2. Coba bab 3 ini kita lakukan hal yang sama, my heading 1. Nah, sekarang semuanya ini adalah heading 1 atau judul 1 yang memiliki format tampilan yang sama. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk heading 2 nya teman-teman ya. Mungkin heading 2 nya kita kasih format yang mirip juga, bisa Ctrl E atau ini ya, center, terus warnanya hitam, bold. Mungkin ini ukurannya kita samakan aja, enggak apa-apa, 16. Sama kayak tadi, kita blok lalu kita buat yang baru, create style, modify. Ini sudah ada heading 2 dan lain-lain, sebenarnya enggak perlu dirubah lagi karena ngikuti ini, cuma kita perlu kasih nama ya, my heading 2. Gunanya buat apa nanti kita beritahukan. Nah ini kita bisa aplikasikan ke sini, my heading 2. Terus mungkin bab 3 nya kita biarkan kosong. Ini heading 3 nya juga sama ya teman-teman, mungkin kita bisa kasih ABC. Nah ini pentingnya kenapa kita harus ngatur ininya dulu ya teman-teman, baru isinya. Kalau kita ngatur apa namanya listnya dulu, kita bisa blok, nanti kita punya aturan yang sama untuk semuanya. Kalau sudah terpisah kayak gini harus ngubah satu-satu lagi ya, dari contohnya. Terus kita apakan, mungkin warnanya hitam juga, hitam juga, hitam juga. Nah untuk heading 3 ini boleh nggak usah pakai my heading ini, tapi kita lakukan aja nggak apa-apa. Kita buat lagi
mungkin saya yang salah ya, harusnya pendahuluan ini nggak usah dibuat sebagai my heading, cukup tulisan biasa, bagian dari bab 1 ya sebenarnya. Ini yang merupakan bagian dari heading 2 ABCD ini. Tapi tidak apa-apa, buat percobaan aja. Jadi ini yang harusnya heading 2 kita tapi buat sebagai heading 3. Maaf. Salah klik style, modify, kita ganti namanya jadi my heading 3. Gitu ya. Nah ini pasti beda ya, kalau ini my heading 3, kalau yang ini kita cek, oh dia heading 3 biasa. Kalau pakai cara tadi ya bisa Anda lakukan supaya nggak usah ganti satu-satu tadi, bisa pakai my heading 3 gitu ya. Jadi ditentukan dulu sebenarnya formatnya kayak apa baru ditata, jadi nggak ada masalah. Nah ini kalau ini gimana, kalau kita rubah jadi my heading 3 gimana? Ini ya sama kayak tadi ya, kembali formatnya jadi mengikuti, kalau tadi ABC ini jadi DEF, harusnya ini kan A ya. Kita bisa atur lagi enggak? Coba sih kita atur lagi. Nah ini masalahnya muncul seperti itu, tapi enggak, sebenarnya masalah itu kelihatannya bahaya tapi sebenarnya enggak masalah, sebenarnya tidak ada apa-apa, itu cuma untuk konfirmasi aja. Nah ketika Anda sudah membuat seperti ini, dipastikan kalau Anda ngeklik ini kembalikan ke normal ya teman-teman. Kalau enggak nanti akan ikut dari formatnya my heading. Tujuannya apa sih buat heading kok nyusahin aja? Sebenarnya supaya mudah ketika Anda mau membuat table of content teman-teman, alias daftar isi. Yang mana aja enggak masalah ya, bisa diganti. Ya, daftar isinya kan otomatis nih, karena semuanya halaman 1, ini halamannya 1 semua. Sebenarnya kalau halamannya beda-beda ini akan juga terganti otomatis ya teman-teman. Dan kalau ada perubahan, misalnya Anda ngedit ini nggak otomatis berubah. Contoh bab 2 nya saya pindah, saya insert break, dipindah halaman gitu ya, ini nggak otomatis berubah tapi bisa diupdate teman-teman. Update table of content, update page number only, jadi enter table-nya nggak usah dirubah, cuma nomor halamannya bisa. Kalau mau dirubah semuanya juga boleh, nggak ada masalah. Nah otomatis berubah ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau buat daftar isi otomatis, bisa pakai seperti ini, bisa diganti kontennya jadi daftar isi data tengah gitu ya. Nah ya, warna hitam. Nah jadi tujuannya tadi buat itu buat apa ya, untuk ini teman-teman. Jadi dia dikenali bahwa ini adalah heading 2, ini dikenali heading 1, ini diketahui bahwa ini adalah heading 3, maka bisa dibuat seperti ini. Mungkin ya teman-teman, mungkin ini bisa kita akali, ada salahnya tadi maaf, saya betulkan dulu. Sebenarnya kalau Anda mau buat, saya maunya bab pendahuluan ini adalah bagian dari heading 1 kan ya, bukan ikut ke heading 2. Jadi nggak ditampilkan seperti ini kan jelek nih, kan pasti halamannya sama ini. Bab 1 dan bab 2 ini pasti dan tulisan atau apa namanya, judul dari babnya ini kan 1 harusnya. Nah ini bisa jadi bab 1 ikut jadi heading 1. Jadi kita kasih heading 1 gitu ya teman-teman. Nah ini gimana, saya maunya munculnya di bawah nih, kok saya pindah ke bawah dia jadi apa, kita coba update table. Loh, jadi bagian dari heading tadinya bagian dari bab 1 sekarang nggak berdiri sendiri dia, jadi dia heading 1 yang terpisah. Caranya gimana? Caranya adalah ketika Anda mau memindahkan ini ke bawah, pencet, jangan cuma enter tapi pencet alt enter mungkin. Kita coba dulu. Tetap ya.
Terus apa kok bukan ALT? Nah, kita coba. Ya, pakai shift, maaf, bukan ALT tapi shift enter ya teman-teman. Ini kok nah, kembalikan dulu. Ini semuanya adalah bagian dari meeting. Nah, pakai shift enter ya teman-teman. Shiftnya ditahan baru enter. Nah, dengan gitu ini pindah ke bawah tulisan pendahuluannya, tapi dia bukan H1 atau heading 1 yang terpisah dari bab 1, tapi merupakan bagian dari bab 1 nya. Jadi kalau saya update entire table, oke, jadinya gitu ya teman-teman. Gitu teman-teman, bermanfaat sekali seharusnya ini. Mungkin itu aja video kali ini. Jadi ada jawaban dari salah satu pertanyaan teman-teman ditambah dengan daftar isi ini teman-teman ya. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.